Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sri Mulyani, mahasiswa semester 7 peminatan K3 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Saya di sini akan mencoba menjelaskan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah pengolahan limbah industri, yaitu studi kasus teknologi pengolahan limbah cair pada industri tekstil PT Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, limbah cair maupun limbah gas. Pembuangan limbah yang tidak diolah sebelum dibuang ke lingkungan akan menyebabkan polusi. Hasil pembuangan limbah menghasilkan zat beracun yang menyebabkan tempat tumbuhnya kuman untuk berkembang. Dengan pembuangan cairan limbah yang sembarangan bisa menimbulkan berbagai masalah bagi manusia, lingkungan, maupun air. Industri tekstil merupakan salah satu industri manufaktur di bidang tekstil yang mengolah serat menjadi benang, kemudian menjadi busana atau lainnya. Industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia secara teknis dan struktur dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor industri hulu, sektor industri menengah, dan sektor industri hilir. Dalam kasus ini, limbah yang dihasilkan berupa limbah cair. Limbah cair merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau polutan yang dihasilkan oleh suatu industri harus diolah dengan baik agar tidak melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk baku mutu limbah cair industri tekstil ini, yang pertama yaitu BOD dengan kadar maksimum 85 mg per liter dengan beban pencemaran maksimum yaitu 12,75 kg per ton. Untuk COD-nya yaitu 250 dengan beban pencemaran maksimum 37,5. Untuk TSS-nya 60 dan beban pencemarannya yaitu 9 kg per ton. Dan untuk P0 total yaitu 1,0 dengan beban pencemaran maksimum yaitu 0,15. Untuk krom total yaitu 2,0 dengan pencemaran beban maksimum yaitu 0,30. Dan untuk minyak dan lemaknya yaitu 5,0 dengan beban pencemaran maksimum yaitu 0,75. Untuk pH-nya yaitu 6,0 sampai 9,0. Dan untuk debit limbah maksimumnya yaitu 150 meter kubik per ton produksi tekstil. Permasalahan lingkungan saat ini yang dominan adalah salah satunya limbah cair yang berasal dari industri. Limbah cair yang tidak dikelola akan menimbulkan dampak yang luar biasa pada perairan, khususnya sumber daya air. Kelangkaan sumber daya air di masa mendatang dan bencana alam misalnya erosi, banjir, dan kepunahan. Untuk perbandingan kualitas effluent IPAL dengan baku mutu, yang pertama yaitu pH dengan baku mutu 6,0 sampai 9,0 dengan hasil uji 7,85. Untuk TSS-nya yaitu 5 dengan hasil uji 36. Untuk P0-nya 0,5 dengan hasil uji 0,001. Untuk krom total yaitu 1,0 dengan hasil uji kurang dari 0,03. Minyak dan lemak yaitu 3,0 dengan hasil uji 0,32. Untuk amonia yaitu 8,0 dengan hasil uji 15,2. Untuk sulfidanya yaitu 0,3 dengan hasil uji kurang dari 0,04. Untuk BOD-nya yaitu 6,0 dengan hasil uji yaitu 29,57. Untuk COD-nya yaitu 15 dengan hasil uji 55,98. Dari hasil tabel tersebut masih ada beberapa parameter yang belum memenuhi standar baku mutu yang berlaku yaitu BOD, COD, NH, dan TSS. Untuk proses pengelolaan limbah cair PT Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta yaitu melalui proses ekualisasi, koagulasi, flokulasi,
sebagai air baku untuk air minum, pariwisata, perikanan, maupun peternakan. Dari standar baku mutu tersebut, maka parameter yang tidak memenuhi yaitu BOD sebesar 29,57 mg per liter, di mana baku mutunya yaitu sebesar 12 mg per liter. Ini menunjukkan bahwa tingginya kandungan zat organis dalam badan air. Jika suatu badan air dicemari oleh zat organis, bakteri dapat menghabiskan oksigen yang terlarut dalam air selama proses oksidasi tersebut, sehingga dapat menyebabkan kematian ikan-ikan. Pada akhirnya jumlah oksigen akan habis, keadaan